兵压制我，你想用极灵魂中的污秽。我是谁？霍雨浩，你是？学院质量，我们把你带回，在大赛上武魂失控，把你抓走了。为什么我就忘不了与他们是不同的，孩子。自己的命运？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-104. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Wu Yuho menggunakan ketiga teknik buatannya untuk melawan masa roh jahat dari anggota sekte roh suci, yang untungnya Wu Yuho bisa mengalahkannya. Dan setelah itu Wu Yuho bertemu dengan Feng Lei kembali dan mencoba untuk mencari informasi dari Feng Lei, yang singkatnya mereka menemukan informasi kalau para tahanan dikurung di dalam gorong-gorong dari penjara bawah tanah kota Sunrise, yang singkatnya pun Wu Yuho bersama dengan Ye Guyi dan juga Susansi mencoba untuk memeriksanya. Wu Yuho menggunakan tubuh avatarnya untuk mencari tahu lokasi penjara tersebut, dan Wu Yuho menemukannya di dalam gorong-gorong yang dipenuhi oleh cairan penghancur jiwa, yaitu sebuah cairan yang dapat menyegel kekuatan mereka, membuat para tahanan tidak bisa memberontak karena kekuatan mereka yang tersegel. Tetapi sayangnya Wu Yuho ketahuan oleh Ma Xiaotao, dan Wu Yuho dengan segera kembali ke tubuh utamanya, dan Ma Xiaotao juga telah sampai di tempat Wu Yuho, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Begitupun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ma Xiaotao yang menuju ke tempat Wu Yuho. Sedangkan untuk Ye Guyi dan juga Susansi, mereka berdua bersembunyi dari sana karena ditakutkan nanti kalau rame-rame malah akan mengakibatkan banyak musuh yang berdatangan. Yang jadinya di sini mereka membiarkan Wu Yuho menghadapi Ma Xiaotao. Wu Yuho mencoba berbicara dengan Ma Xiaotao dengan memberitahu kepada Ma Xiaotao kalau dirinya ini merupakan Wu Yuho agar Ma Xiaotao bisa tersadarkan diri. Tetapi hal tersebut tidak berhasil dengan Ma Xiaotao yang menyerang Wu Yuho, sampai Ma Xiaotao menggunakan keterampilan jiwa keenamnya, yaitu hujan meteor Phoenix. Yang untungnya Wu Yuho mampu menghindari serangan tersebut, tetapi Ma Xiaotao tetap melakukan serangannya kepada Wu Yuho dengan serangan tinjuan bertubi-tubi. Yang dalam pertarungan ini Wu Yuho mencoba untuk tidak menyerang balik Ma Xiaotao karena Wu Yuho ingin membebaskan Ma Xiaotao dari kekuatan Master Roh Jahat. Ma Xiaotao meningkatkan serangannya dengan mengeluarkan tornado api raksasa, tetapi Wu Yuho dengan segera mengcounter teknik tersebut dengan kekuatan es tanpa batasnya, yang seketika membuat seluruh apinya Ma Xiaotao membeku. 兵压制我，你想用极？ Dan setelah itu Wu Yuho menggunakan teknik dari Master Yi Legacy untuk membangunkan Ma Xiaotao, yaitu menenangkan kekuatan jahat di tubuhnya Ma Xiaotao, yang singkatnya hal tersebut berhasil. Ma Xiaotao dapat dengan tenang, dan langsung Wu Yuho memberitahu kepada Ma Xiaotao mengenai kenangan masa lalu mereka agar bisa membuat Ma Xiaotao tersadarkan diri, yaitu dengan Wu Yuho mengatakan kalau mereka dulu merupakan perwakilan dari anggota Akademi Shrek yang telah memenangkan kompetisi. Untungnya hal tersebut berhasil. Ma Xiaotao kini ia dapat mengingat Wu Yuho dan mendapatkan kesadarannya kembali. Wu Yuho membantu Ma Xiaotao untuk bisa memulihkan ingatannya, yaitu pada kompetisi Akademi Shrek sebelumnya Ma Xiaotao kehilangan kendali atas kekuatan Phoenix-nya, yang setelah kompetisi tersebut mereka mengembalikan Ma Xiaotao ke Akademi Shrek untuk mendapatkan perawatan, tetapi Akademi Shrek malah mendapatkan serangan dari Sekte Roh Suci, dan Sekte Roh Suci menculik Ma
Ma Xiaotao yang pada akhirnya sampai sekarang Ma Xiaotao terpengaruh oleh kekuatan dari masa roh jahat sekte roh suci menjadi anggota mereka, dan seketika pun Ma Xiaotao mendapatkan semua ingatannya, yang hal ini seketika membuat Ma Xiaotao menjadi panik karena dirinya sebelumnya telah banyak membantai nyawa orang lain. Tetapi Hu Yuhou menenangkan kepada Ma Xiaotao, dan sekarang Hu Yuhou ingin meminta bantuan kepada Ma Xiaotao untuk membantu mereka membebaskan tahanan penjara yang berada di gorong-gorong air. Ma Xiaotao menerima permintaan bantuan tersebut, tetapi di saat itu Ma Xiaotao dan juga Hu Yuhou menyadari keberadaan dari anggota sekte roh suci, dan langsung pun Ma Xiaotao menyuruh kepada Hu Yuhou untuk pergi, sedangkan dirinya akan membaur bersama dengan sekte roh suci dan sekaligus akan menjadi mata-mata karena sekarang kesadaran Ma Xiaotao yang telah kembali. Tak lama kemudian Ma Xiaotao bertemu dengan para anggota sekte roh suci yang di sana mereka penasaran apakah Ma Xiaotao telah berhasil menangkap penyusup. Ma Xiaotao menjawab bahwasanya tidak adanya penyusup. Apa yang ia kejar merupakan kesalahpahaman saja. Yang lalu pun Ma Xiaotao mengajak kepada para anggota sekte roh suci untuk pergi dari sana bersamanya. Yang lalu pun Ma Xiaotao pergi dari sana. Sedangkan untuk Wu Yuhou bersama dengan Susansi dan juga Yi Guyi membuat mereka merasa senang. 姐被你唤醒，我们该做什么？ 谢谢，这是意外之喜。 Karena Ma Xiaotao sekarang mendapatkan sedikit kesadarannya kembali, membuat mereka memiliki bantuan dari dalam dari Ma Xiaotao. Singkat cerita, Hu Yuhou, Susansi dan juga Yi Guyi mereka telah berkumpul kembali dengan para anggota sekte Tang, dan di sana Susansi dengan kemampuan dari perisai Xuan Wu-nya melakukan penelitian dari air gorong-gorong penjara sebelumnya. 成功了。 Yaitu Susansi mencoba untuk memisahkan air dan juga racun yang berada di air gorong-gorong itu. Singkatnya Susansi berhasil, dan Susansi telah mendapatkan racun penghancur jiwa, yaitu racun yang mengakibatkan para tahanan tidak bisa menggunakan kekuatan mereka karena kekuatan mereka disegel. Dan di sana Hu Yuhou mencoba untuk melakukan penelitian dari racun tersebut. Wu Yuhou bisa mempelajari struktur racun itu, dan dalam waktu yang singkat Wu Yuhou bisa mengetahui obat penawar mereka melalui catatan buku Tangsan yang sebelumnya Hu Yuhou dapat di lembah dari sungai es api. Dan di sini Hu Yuhou membutuhkan 24 tanaman herbal untuk bisa membuat penawar racun ini. Dan Hu Yuhou juga telah menemukan beberapa apotek yang berada di kota Sunrise. Dan Hu Yuhou pun menugaskan kepada teman-temannya untuk melakukan pembelian tanaman-tanaman herbal ini agar mereka bisa membuat obat penawarnya. Tetapi sayangnya setelah mereka melakukan pencarian di berbagai apoteker, mereka tidak bisa menemukan tanaman herbal yang mereka butuhkan untuk membuat obat penawar. 几百名失去魂力的人根本无法展开。 Dan mereka kembali berkumpul di asrama mereka, dan mereka pun menjadi sangat kebingungan bagaimana mereka bisa melanjutkan misi ini. Tanpa obat penawar, mereka tidak akan mampu menyelamatkan seluruh para tahanan, dan mereka kemungkinan akan kesulitan untuk bisa membawa mereka semua karena mereka semua yang lemah akibat racun penghancur jiwa. Bisa dibilang misi ini tidak akan berhasil tanpa obat penawar. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya Ma Xiaotao yang muncul di sana. 你们是遇到了困难。 小桃姐，小桃姐， Seketika membuat Wu Yuhou dan juga lainnya menjadi kaget. Ma Xiaotao langsung memberikan tempat penyimpanan kepada Hu Yuhou, yang di dalam tempat penyimpanan itu ternyata merupakan tanaman-tanaman herbal penawar racun yang dibutuhkan oleh Hu Yuhou untuk membuat penawar obat. Hal ini pun membuat Hu Yuhou dan juga teman-temannya menjadi senang karena mereka masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan misi ini. Tetapi Ma Xiaotao memberitahu kepada Hu Yuhou adanya kabar buruk, yang dimana para pasukan elit dari pihak kota Mingdu telah diperintahkan oleh Sutiandra untuk menuju ke kota Sunrise, yang mereka semua merupakan orang-orang kuat, dan jika Hu Yuhou terlambat untuk membebaskan para tahanan, maka para pasukan bantuan dari Sutiandra akan mengepung kota Sunrise, membuat mereka tidak akan bisa kabur. Tetapi Hu Yuhou di sini memiliki rencana dan percaya diri mereka akan bisa menyelamatkan para tahanan sekaligus mendapatkan bantuan dari para tahanan ini, yaitu menjadikan para tahanan menjadi para pasukan
menyalurkan bantuan mereka. Wu Yuhou juga bertanya kepada Ma Xiaotao apakah Ma Xiaotao mengenali seorang wanita bernama Nan Xiuxiu, yaitu ibunya Nan Qiuqiu. Ma Xiaotao menjawab tidak adanya wanita dari Nan Xiuxiu di dalam penjara gorong-gorong tersebut, tetapi Ma Xiaotao menduga kalau perempuan Nan Xiuxiu ini telah dibawa oleh penetua ketiga dari penetua sekte Roh Suci, dan Ma Xiaotao memiliki firasat buruk dengan hal ini karena penetua ketiga merupakan seseorang yang hobi melakukan eksperimen. Bisa jadi Nan Xiuxiu telah menjadi bahan eksperimen dari penetua ketiga. Nan Qiuqiu yang mendengar itu menjadi sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Singkat cerita, Wu Yuhou telah berhasil membuat obat penawar racun dan juga secara bersamaan Ji Juechen telah meningkatkan kekuatan domain pedangnya. Dan singkatnya, pada malam harinya Wu Yuhou bersama dengan timnya menjalankan misi, dengan Ma Xiaotao juga telah kembali ke tempat dari para penetua sekte Roh Suci untuk mengalihkan mereka semua agar Wu Yuhou bisa menjalankan misi ini dengan mudah. 三长老此刻在何处？是我直接跟你去找他吧。我是来救你们的，务必保持原本的样子，不要动。 Wu Yuhou juga telah berada di tempat penjara tersebut, dan Wu Yuhou menggunakan komunikasi tanpa suara kepada seluruh tahanan dan memberitahu kepada mereka semua kalau mereka sekarang akan menjalankan misi penyelamatan dari para tahanan. Dan Wu Yuhou meminta kepada para tahanan untuk mengikuti arahan dari suara ini. Sekaligus Wu Yuhou juga memberitahu kalau dirinya memiliki obat penawar racun untuk bisa memulihkan seluruh kekuatan mereka. Hal ini pun membuat para tahanan menjadi senang karena adanya penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan adanya sosok dari wanita misterius yang tertutup oleh jubah. Tetapi kehadiran dari wanita berjubah ini tiba-tiba saja dirasakan oleh Wan Qing'er yang berada di tempat pengasingannya, dan hal itu memberikan firasat buruk bagi Wan Qing'er, dan Wan Qing'er pun dengan segera pergi ke tempat dari firasatnya untuk memeriksanya. 为什么我就忘不了自己的命运？我要再争取一次！ Kembali ke tempat Wu Yuhou bersama dengan anggota timnya. Di sana Wu Yuhou mulai memberitahu mengenai rencana mereka, tetapi Wu Yuhou juga memberitahu kepada mereka semua kalau misi mereka kali ini hanya berfokus untuk mengevakuasi para tahanan yang mereka bisa tolong, yaitu para tahanan yang berada di gorong-gorong. Nan Qiuqiu bertanya bagaimana dengan nasib ibunya, karena ibunya Nan Qiuqiu sendiri tidak berada di tahanan gorong-gorong. Wu Yuhou membenarkan hal tersebut, tetapi Wu Yuhou memberitahu kalau misi mereka adalah untuk mencoba menyelamatkan para tahanan yang jumlahnya lebih besar, dan untuk ibunya Nan Qiuqiu akan disampingkan, tetapi Wu Yuhou berjanji kalau mereka tidak akan pergi meninggalkan kota Sunrise sebelum mereka menyelamatkan ibunya Nan Qiuqiu juga. Setelah itu pun Wu Yuhou memberitahu rencananya kepada semua orang. 我做如下战术安排之后，立即向 Yang di sini Wu Yuhou meminta kepada He Caito untuk membuat keributan di pinggiran kota agar bisa mengalihkan para pasukan dari kota Sunrise ke tempat tersebut. Sedangkan untuk lainnya akan menjadi penjaga agar bisa memberikan waktu kepada Wu Yuhou untuk menyelamatkan para tahanan. Dan Wu Yuhou juga sadar dalam misi ini mereka kemungkinan tidak bisa menyelamatkan semua orang, dan kemungkinan juga akan adanya korban jiwa dalam misi penyelamatan ini. 不可优柔寡断的相互救援，行动时间和路线各自全军覆没。 Dan Wu Yuhou meminta kepada semua orang untuk tetap berfokus menyelamatkan yang mereka bisa. 全军覆没，整个系可能会导致人质遇害。 Dan setelah itu misi mereka dimulai, tetapi sayangnya ceritanya bersambung. Dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan kelanjutan dari rencananya Wu Yuhou bersama dengan timnya yang mengakibatkan banyak ledakan dan juga kebakaran di kota Sunrise. Dan juga pihak dari kota utama Mingdu telah mengetahui penyerangan dari kota Sunrise yang membuat mereka langsung mengirimkan pasukan bantuan ke kota Sunrise. Dan Wu Yuhou tampak memimpin penyelamatan tersebut dengan ia pergi ke tempat dari gorong-gorong penjara dan menghancurkan gorong-gorong itu menggunakan cakar beruang, yang setelah itu pun para tahanan langsung kabur dari sana mengikuti arahan dari sekte Tang. Dan kekacauan ini membuat para pasukan Mingdu yang baru saja tiba di kota Sunrise langsung mengepung semua orang termasuk para penjaga dari kota Sunrise. Dan hal ini membuat Ma Xiaotao marah karena dirinya merasa tidak dihargai oleh para pasukan kota Mingdu, padahal mereka
berada di kubu yang sama tetapi malah menuduh pihak dari kota Sunrise. Yang ini merupakan akal-akal dari Ma Xiaotao agar Ma Xiaotao bisa membantu Hu Yuhao. Tetapi dalam misi ini, kelompoknya Hu Yuhao mereka tidak melihat kedatangan dari Nan Qiu Qiu yang telah pergi duluan sebelumnya untuk menyelamatkan ibunya. Hal ini membuat Hu Yuhao khawatir dan Hu Yuhao pun pergi sendirian untuk menyusul Nan Qiu Qiu. Dan itu cerita selanjutnya yang akan kita lihat di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata yang berasal dari kisah karangan novel. Tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!